fasilitas teknologi sekali. Nah, sekarang bagaimana kita Memunculkan lagi. untuk mengembangkan atau memunculkan budaya. Nah, sambil duduk, makanya ini yang kita akan bahas soal Indonesia, ya kan? Iya. Maka kita sama-sama sambil duduk, nggak usah berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang sudah mendahului gugur di medan laga untuk menegakkan harkat bangsa dan negara, mewariskan cita-cita luhur yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Dari lagu tadi, saudara sekalian, kita harus menyadari, bangunlah jiwanya. Baru bangunnya, bangunlah badannya. Tanpa bermaksud mengkritik pemerintahan Jokowi, Jokowi sudah menunjukkan sebuah prestasi yang cukup luar biasa. Tetapi masih separuh. Karena hanya menitikkan kepada bangunlah badannya, jiwanya belum. Maka saya pernah mengatakan, jalan tol, gedung-gedung mewah, gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan yang luar biasa, tidak akan jadi apa-apa ketika bangsa ini terpecah belah dan menjadi perang saudara. Ini penting ini. Aljazair itu indahnya kayak apa, dalam seminggu hancur berantakan jadi negara tak berdaulat. Hanya gara-gara seorang bunuh diri yang tidak jelas bunuh diri untuk apa. Syria, negara yang oleh Nabi sendiri dikatakan karena Syria itu negara Syam, bahwa Islam akan berjaya sampai akhir zaman di Syria. Apa yang terjadi? Negara itu porak-poranda dan karuan, saling bunuh sesama saudara, saling bunuh sesama satu negara.
dan Indonesia dalam waktu dekat ini akan saling bunuh sesama saudara. Dan kita tidak menyadari diciptakan jurang pemisah yang sangat dalam dan kuat hanya dengan biaya murah. Menjuluki saudaranya Kadrun kampret, yang satu kecebong kodok. Maka sesungguhnya Pancasila sekarang ini menjadi tinggi. Sungguh sudah mulai hilang. Hanya karena klaim kebenaran masing-masing agama. Umat beragama di Indonesia ini tidak pernah dewasa, makin kayak anak kecil, yang dulu disarikan dalam Pancasila, dalam ketuhanan yang Maha Esa, disalahartikan macam-macam. Maka orang kembali lagi kepengen mereview 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini diusung lebih konkret lagi dengan memunculkan ide-ide mendirikan negara berdasarkan khilafah yang mengkhianati bangsa dan negara. Ketuhanan yang Maha Esa lalu berwarna beda. Ketuhanan yang Maha Esa kemudian diartikan asu gede menang cerai. Karena jumlah umat tertentu banyak, maka boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Maka boleh memaki-maki orang lain. Lalu boleh mengobrak-abrik tempat peribadatan orang lain. Bahkan memukuli dan membunuhnya dibolehkan. Masa ada agama yang menghalalkan darahnya orang lain? Agama siapa apa ini? Lalu Tuhannya Tuhan apa kalau yang menghalalkan orang untuk membunuh orang? Maka agama tanpa budaya nggak ada artinya. Oleh sebab itu dulu Sultan Ahmad Tsani atau Mehmed Tsani Al-Fatih, atau yang terkenal dengan julukan Sultan Ahmad II Sang Penakluk, karena dia berhasil menaklukkan benteng Babylon yang sepanjang 26 km, yang bentengnya berhadapan dengan lautan bebas dan di belakangnya gunung, mengutus para wali, lembaga Wali Songo, dakwah Wali Songo ke Indonesia untuk menyelamatkan Islam, bukan mengislamkan tanah Jawa yang sudah beragama. Maka Islam datang dicangkokkan pohon besar yang namanya budaya berketuhanan yang ada di Nusantara. Sehingga Islam menjadi kaya. Buktinya apa? Seluruh dunia jumlah umat Islam yang terbesar adalah Indonesia. Bahkan warga NU-nya kalau dibandingkan dengan umat Islam yang ada di Irak, di Iran, ditambah Abu Dhabi, ditambah Uni Emirat Arab, ditambah Saudi Arabia, ditambah Qatar, ditambah Yaman, ditambah Syam, masih banyak umat NU-nya yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan keberhasilan dakwah yang menggunakan cara-cara komunikasi yang benar. Kemudian ditarik menjadi ilmu komunikasi modern. Bahwa untuk menyampaikan message seseorang komunikator harus mengerti dulu adat budaya komunikannya orang yang disampaikan. Maka message itu akan bisa diterima. Ini dipakai oleh lembaga Wali Songo. Maka kalau diajari Islam, diajari dengan bahasa Arab susah. Diajari membaca bismillah susah. Orang Kudus bacanya semila, besek, semelek. Diajari membaca ya hayu ya koyum, tidak bisa, ya kayumu ya kayuku, nggak masalah. Maka seorang waliullah yang bernama Syekh Samarkandi, anaknya Syekh Jamaluddin Al-Kubro atau Syekh Jamad Al-Kubro, Syekh Jamaluddin Al-Kubro diberi nama Syekh Jumadil Kubro. Anaknya Syekh Samarkandi di Tuban diberi nama Syekh Asmoro Kendi. Nggak ada masalah. Maka ketika Sunan Geseng mengajarkan orang-orang Jawa tentang nama-nama Allah,
dengan ya hayu ya qayyum dibaca ya kayyumu ya kayyumu, tidak masalah. Wali Songo mengajarkan kepada kita dengan tembang, dengan budaya. Sluku bathok bathok Romo menyang Solo oleh payung muda Pak Jendit lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Itu padahal tasawuf tinggi. Tasawuf yang sangat tinggi, ajaran bagaimana mengenal Allah dengan cara tinggi cukup diajarkan dengan dolanan. Sluku bathok, gusluku batinuka. Diajari bahasa Arab ngono gak iso, ya wis sluku bathok. Artinya mencuci hati itu dengan cucilah hatimu. Gusluku batinuka. Jadi tidak disuruh mencuci badannya, batinnya. Batinuka la ilaha illallah. Wong Jawa gak iso. Batinuka la ilaha illallah. Yuk bagaimana? Bathoke ela elo. Mencuci hati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bathoke la elo. Jadi kita ini majas, kita ini kosong, maka yang ada hanya Allah. Maka mencuci hati ya kosongkan hatimu. Kosongkan tubuhmu, kosongkan keinginanmu, yang ada hanya Allah. Kita ini cuman bayangan. Ini kita ini di sini, maka konsepnya bukan hanya menyembah, manembah. Kalau menyembah ada jarak antara gelas dan saya. Kalau gelasnya ini Allah, saya yang melakukan penyembahan, maka ada cara. Beda dengan manembah. Manembah itu bayangan. Sunan Kalijogo mengajarkan begitu. Ini namanya manembah. Kita ini bayangan Allah, Kalifatullah. Maka bayangan ini nggak ada artinya kalau nggak ada gelasnya. Kalau ada gelasnya, baru ada bayangannya. Maka kita ini bukan siapa-siapa. Dan tidak pernah jadi apa-apa kalau kita tidak mendekat kepada Allah. Maka bangsa Jawa sudah meramu bahwa bangsa Nusantara itu namanya Nuswantara. Nus manusia, swa mandiri, antar selalu berhubungan, ra kepada Tuhan. Jadi manusia Jawa itu senantiasa mandiri dan senantiasa berhubungan kepada Tuhan. Ini baru bisa mencuci hati. Beribadah terus menuji Gusti Allah, terus sampai bathuk edo ngapal kayak silit ketek, tidak ada artinya kalau ternyata menimbulkan ketidaktentraman di dalam hidup ini. Jadi sekaligus syariat hakikat makrifat diajarkan oleh para wali dengan tembang yang sederhana. Sluku bathok elo. Si Romo menyang Solo untuk membersihkan itu dan mencapai Allah. Si Rumayaksilu maka harus pakai jembatan emas. Merguru kalau di dalam Hindu namanya Upanishad. Duduk di kaki guru, mendengarkan guru melakukan wejangan. Ya kayak begini misalnya saya dianggap guru, kalian ini adalah pelaku-pelaku Upanishad. Tanpa begini nggak bakal masuk. Tanpa keluruhan hatimu mengakui bahwa kalian tidak mengerti dan saya yang dianggap mengerti supaya mengalirkan yang saya mengerti, tidak akan jalan. Kalau kalian sudah kemprongkol hatinya, gitu gimana? Dan rumongso sudah hebat, nggak ada artinya mendengarkan omongan saya. Kalian tidak bakal mendapatkan ilmu apa-apa. Wah, gua udah tahu begitu. Harus gelas kosong.
Dengan gelas kosong ini kita merasa tidak punya apa-apa, diisi oleh guru. Ini yang disebut Upanishad. Maka orang-orang Hindu demikian hormat kepada guru-gurunya. Maka orang NU demikian hormat kepada kiai-kiainya. Karena diajarkan taklim muta'alim. Taklim muta'alim itu kalau dalam kitab Hindu namanya Upanishad. Si Romo menyang Solo harus cari guru. Bagaimana? Oh, saya hanya berpegang pada Quran dan hadis. Lah gundulmu semplok kuwi iso maca Quran saka sapa? Kita harus kembali kepada Quran yang hadis. Orang yang ngomong begitu itu nggak ngerti Quran dan hadis. Quran pada zaman Nabi, bahkan pada zaman sahabat, itu nggak ada harokatnya, ba, nggak ada titiknya, tak nggak ada titiknya 2, sa nggak ada titiknya 3. Hak nggak ada titiknya, memang nggak ada titiknya. Kho ada nggak ada titiknya, jim nggak ada titiknya. Bagaimana bedakan antara hak, kho, jim? Za nggak ada titiknya, ro nggak ada titiknya memang. Lalu membedakan ro dan za bagaimana kalau nggak ada titik di atasnya? Shot nggak ada titiknya, lot nggak ada titiknya, tok nggak ada titiknya, wo nggak ada titiknya. Kembali ke Quran hadis yang produk mana? Quran yang produk mana? Ini orang-orang yang nggak ngerti ngaji sebenarnya. Lalu membuat istima, wah 1, 2, 3, istima itu apa? Istima itu kumpul-kumpul, orang kumpul begini terus menelurkan hukum agama. Bagaimana? Sementara dia menolak ijma yang tingkatnya lebih tinggi dari istima. Karena ijma itu semua ulama kumpul, tidak ada satupun yang tidak hadir dan tidak ada satupun yang tidak setuju atas kesepakatan hukum fikih. Itu namanya ijma. Dia nggak pakai ijma, kembali ke Quran hadis. Lalu bikin istima, lah gombal loh ini. Nah ini karena ngaji nggak pakai budaya. Beda dengan Sunan Kalijogo ngajarkan cukup seluku batok, lalu si Romo menyang Solo. Terus leo-le payung moto. Maka matikan hatimu, fayamutu, maka matikan hatimu, matikan seluruh perasaanmu untuk bisa menemukan la ilaha illallah. Leo-le fayamutu. Maka orang Jawa sudah punya terminologi ini. Golek Gusti Allah, matilah sebelum ajal. Karena mati sebelum ajal ini, ketika muncul leo-leo payung moto, orang Jawa, oh maksudnya ngono, ya wes gelem mlebu Islam. Tanpa ada paksaan. Kamu harus begini-begini. Kalau untuk kafir, oh srek, darahnya halal. Oh darah pitik haram, kok darah wong halal lebih. Ngaji tanpa budaya, ngaji tanpa antropologi agama, ngaji tanpa pengetahuan hermeneutik bahasa yang sempurna dari berbagai ayat dan sejarah itu hanya akan melahirkan kebengisan. Tidak hanya Islam yang bengis. Zaman Katolik dulu dibantai itu sama orang-orang Kristen, anak buahnya Martin Luther King. 3 juta orang dibantai oleh orang-orang Kristen di Jerman. Salib-salibnya diinjak-injak, patungnya dianggap sebagai berhala. Jadi semua agama ini ada sisi gelapnya. Maka untuk menghindari sisi gelapnya itu, Sultan Ahmad Sani Al-Fatih, penguasa Turki Ottoman selama 800 tahun berturut-turut ini, mengutus Wali Songo ke Indonesia. Dari Palestina, Syekh Ja'far Shadiq, terkenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ketika ditanya, dari mana? Dari kota suci, Al-Quds. Orang Jawa nggak bisa ngomong Al-Quds, Kudus.
Syekh Ja'far Shadiq punya saudara seperguruan yang dia diminta untuk ngajar ngaji juga, namanya Tan Lian Sing. Lalu ilat Jawa bilang Kiai Teling Sing. Jadi kalau kamu mau ziarah ke Sunan Kudus itu ada jalan Kiai Teling Sing. Itu Tan Lian Sing. Itu gurunya Sunan Kudus. Yang kedua, karena Sunan Kudus yang pertama kembali ke Qom dari kota suci di Palestina, di kota suci di Iran, namanya Qom. Kedudukannya digantikan oleh Syekh Syekh Subakir. Jadi Syekh Subakir juga ada dua, Syekh Subakir yang awal pada masa Hindu dan Syekh Subakir yang menjadi gurunya Sunan Kudus. Juga gurunya Husin Al-Asmat Khan atau Sunan Ngudung. Lalu ngutus Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Gujarat, India belakang, datang ke Indonesia. Lalu ngutus Syekh Malaya, Syekh Siti Jenar dari Malaka. Karena dikejar-kejar pada saat itu, dikejar-kejar oleh dinasti Ismailiyah di Iran, Irak. Kemudian berjuang di sini namanya Syekh Abdul Jalil yang berjuluk Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Kuning, Syekh Lemah Emas sebenarnya. Karena jenih, Syekh Siti Jenar, jenih itu emas. Jadi wong Jawa mengatakan Syekh Lemah Abang. Salah juga, abang itu bukan jenih, jenih itu emas. Dari kata jenih itu jenar. Lalu ngutus Syekh Jamadal Kubro dari Chechnya, Uni Soviet, datang ke Indonesia. Ngajak anaknya Syekh Samarkandi dari Samarkand, tapi tinggal di Thailand. Masuk ke Indonesia. Anaknya Syekh Sunan Ampel ngajak adiknya Syekh Maulana Ishaq, Syekh Awalul Muslim, yang kemudian menjadi menantunya Patih Aryo Sembuyu, kemudian melahirkan putra namanya Syekh Ainul Yakin Joko Samudro, ya Sunan Giri, Mbah Buyut saya. Ngajak adiknya yang perempuan namanya Tan Alok, yang terkenal sebutan dengan Putri Campa, Dara Jingga. Lalu menikah dengan Brawijaya, boleh menyebarkan Islam Sunan Ampel. Jadi zaman dulu bukan pedagang yang bisa menyebarkan agama, bukan pedagang Arab. Pedagang itu kastanya sudra, nggak boleh membahas soal agama. Maka Sunan Ampel menikahkan adiknya dengan Brawijaya V, lalu diberi tanah di Ampel Dento, baru boleh menyebarkan agama. Adiknya Sunan Ampel yang bernama Dara Jingga melahirkan nama anak namanya Tan Eng Wat, berjuluk Pangeran Jinbun, bergelar Raden Patah, menjadi raja Islam pertama. Adiknya namanya Dara Petak, melahirkan anak namanya Syekh Abdul Qadir Minsin atau Husain Asmat Khan, kemudian menjadi terkenal dengan Adipati Terung yang membela Brawijaya V. Mengutus adiknya lagi sampai akhirnya pada datang ke sini. Kemudian Sunan Ampel sendiri memiliki anak namanya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Pamannya ikut datang ke sini, namanya Syekh Ali Murtolo. Orang Jawa nggak bisa bilang Ali Murtado, jadi Ali Murtolo. Kemudian ada Syekh Mejagung yang tinggal di Tuban. Semua mengajarkan dengan budaya. Ghusluku batnaka, mencuci hati dengan la ilaha illallah. Tetapi untuk menemukan la ilaha illallah itu fayamutu, kita harus mematikan keinginan-keinginan syahwat kita, baru ketemu Allah. Leo-lae payung Pak Jendit lolo bala, kuwi nek kuwi artine dhewe. Bahkan
Sunan Bonang juga ketika kemudian orang Jawa senangnya melek bengi, lalu mengubah sebuah gending. Ojo turu sore kaki, ana dewa ngangklang jagat, kang isi donga tetulak nggawa pokor kencanane, kang isi donga tetulak sandang kelawan pangan, kanggo wong kang melek dalu sabar lan narima. Itu mau ngajarke tanazalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amrin salam ya hatta matlail fajr. Wong Jawa angel wis aja turu sore kaki, sama wae, padha wae. Gitu loh. Maka ketika kita menyampaikan sebuah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang berlian, harus digunakan dengan cara yang berlian. Cara yang berlian itu adalah budaya yang tinggi. Nah, budaya yang tinggi itu sudah ada di sini. Maka para wali memeras otak, memakai cara bagaimana supaya bisa masuk ke budaya yang tinggi itu. Sunan Kalijogo menjelaskan bagaimana toh bertemu dengan Allah itu gawe carangan Yudhistira Mokso. Yudhistira Mokso itu Werkudara sing dianggap penegak Pandhawa, rukun Islam yang kedua, tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Arjuna sing poso Ramadan sing sebentar lagi akan datang, gentur tapane sakti Mandraguna ganteng ora kar-karuan, maka disebut Janatuka, pemilik surga, tetapi justru tidak bisa moksa. Karena apa? Karena merasa tanpa saya yang gentur tapane Pandawa tidak ada apa-apa. Werkudara masih memiliki kesombongan, tidak berbahasa kepada siapa saja karena merasa dia paling jago. Lalu ada Nakula Sadewa yang tukang poso, tukang bayar zakat, sugih rakar karuan, nggak bisa moksa karena merasa saya banyak beramal, saya banyak. Yudhistira, kenapa tidak Yudhistira memperjuangkan adik-adiknya, tapi justru memperjuangkan asune ben melu mlebu swarga? Saya nggak mau masuk surga ke nirwana kalau tidak bersama anjing saya. Karena sesungguhnya kita ini senantiasa bersama anjing-anjingnya. Di mana anjing kita? Di dalam hatimu. Maka yang disebut nafsu itu adalah anjing. Maka ketika kita bisa menaklukkan anjing kita, nafsu kita, maka kita akan masuk surga bersama nafsu kita. Karena nafsu itu ada di dalam hati, di dalam fuad. Di dalam fuad itu ada yang namanya nafsu, di dalam nafsu itu ada yang namanya roh, di dalam roh itu ada namanya kosrun, di dalam kosrun itu ada namanya sodrun. Ada di dalam roh itu ada kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah itu ada namanya singgasana Allah. Bagaimana mau golek Gusti Allah, urut-urutane ora do mudah. Tapi Sunan Kalijogo dengan mudahnya, aja turu sore kaki. Menjadi senjata utamanya adalah Jamus Kalimosodo. Jadi kalau kemudian kita tidak mengenal budaya, kita hanya terlalu kecil mengerti kesenangan. Jadi udah lumping, tarian ini, tarian itu bagian dari budaya, bukan budaya. Budaya kita itu tercermin ketika kita andap asuh. Itu budaya.
Orang yang andap asor akan dekat, yang merendahkan dirinya, maka akan dinaikkan irfa darajah oleh Allah, ditinggikan, maka diberi roh rabani, roh ketuhanan yang bernama Al-Khaliq, Maha Pencipta. Maka orang yang diberikan roh ketuhanan atau Al-Khaliq, dia pasti kreatif. Kreativitas itulah menciptakan seni, menciptakan tarian, menciptakan tonel, menciptakan orkestra, menciptakan gerak macam-macam yang indah ditonton. Itu hasil dari roh ketuhanan, roh rabani yang ada di dalam setiap diri manusia. Maka manusia itu diangkat derajatnya oleh Allah sebagai khalifatul ardi. Summa ja'alnakum khalaifa fil ard linadhira kaifa ta'malun. Kita ini wakil Allah, wakil Tuhan. Kita ini Tuhan-Tuhan kecil. Maka ya berperilaku seperti Tuhan. Welas asih, punya jiwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan malah menampilkan jiwa yang kejam. Salah opo dikejemi. Wong lahir wis beda kok kon padha piye? Iki nek ana Mas Asmoro ini duwe bojo lanang lah, itu baru podo. Bojone wedok apa lanang? Itu beda. Justru beda itulah melahirkan rahmah, ihtilafi ummati rahmah. Perbedaan umatku itu melahirkan cinta. Coba kalau istrinya laki-laki lah anggar malahan. Lah iya Pak ya? Lah iya harus beda. Maka kalau beda jangan disamakan. Karena berbeda itu justru melahirkan belas kasih. Kasih dan sayang. Sekarang kita dibelah sekarang. Jadi kadrun, jadi kampret, jadi kecebong, jadi kodok. Yang sesungguhnya dua kelompok ini adalah pengkhianat terhadap bangsa dan negara, wabil khusus terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ingat itu. Ketika kita mencap saudara kita sebagai kadrun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika kita mencap saudara kita sebagai kodok atau kecebong, maka sesungguhnya kita menghina Allah. Allah sudah menjadikan kita makhluk yang paling mulia. Walaqad karomna ala bani Adam. Aku sudah meninggikan derajat anak-anak Adam. Lah kok malah dijadikan kodok, jadikan kecebong? Menghina apa enggak kira-kira? Kalau sampean picek terus kemudian dikatakan, "Woi picek, sini cek, picek." Gitu. Nesu apa enggak kira-kira? Lah ya wong jenengane apik-apik. Jenengane apik-apik diundang kodok, kecebong, kampret. Kadrun, kadal gurun piye? Nah, ini maka sudahi. Saya berharap dari lembaga yang mencintai budaya dan berbudaya ini akan kembali merajut Jambrut Katulistiwa menjadi satu. Yang sudah-sudahlah. Pemilu sudah selesai, pilihan presiden sudah selesai, pilihan gubernur sudah selesai. Mari kita bersatu kembali sehingga negeri ini akan jaya dan kuat. Jangan kita ngomong Pancasila, sebenarnya sebaliknya itu kita aplikasi sehari-hari menjadi pengkhianat Pancasila. Kita berketuhanan boleh, beragama boleh, tetapi harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Boleh punya agama, boleh memfanati terhadap agamanya, tetapi harus mengingat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita mengobrak-ngabrik tempat ibadat lain, kemudian kita memakai orang lain sebagai kafir, ketika memakai orang lain yang beda agama, beda suku, beda ras sebagai binatang-binatang yang menjijikkan, maka sesungguhnya kita tidak berakal. Karena dasar agama adalah akhlak. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Orang yang tidak berakhlak, kata Imam Ghazali, tidak dianggap berakal. Maka berpancasila, berketuhanan, beragama yang baik harus berpersatuan Indonesia. Boleh berbeda, tetapi sesungguhnya
kita bersaudara, sekurang-kurangnya satu negara, tidak satu pulau, tidak satu daerah, tidak satu RT, tidak satu lurah, tidak satu kecamatan, sekurang-kurangnya kita satu negara, persatuan Indonesia. Nah makanya jangan adigang, adigung, adigung, bukan asu gede menang kerai, tupeh jumlah banyak, kemudian terus memaksakan kehendak. Maka pakailah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Baru di situ ketemu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau hasil musyawarah nggak dilakukan, hasilnya adalah asu gede menang kerai, maka aplikasi pemilu di Indonesia ini sesungguhnya masih makiavelis, belum demokrasi Pancasila. Karena masih menganut asu gede menang kerai. Siapa yang jumlahnya banyak, dia yang menang. Jadi kalau sekumpulan ini kiainya satu, bikunya satu, pendetanya satu, pastornya satu, yang lain adalah misalnya loh ini copet, maka yang berkuasa copet. Karena pemuka agamanya berapa gelintir. Karena semua kebenaran diukur dengan jumlah. Kita kan ikut aja wis karepe. Nek ana pemilu makin banyak makin baik karena itu amplop, ya kan? Ya, ketika rusak ya kamu sendiri yang nanggung. Emangnya pemimpin-pemimpin yang kamu pilih karena duit itu kemudian kenal kepadamu? Tidak. Tidak. Bang, kerakyatan itu oleh kebijaksanaan permusyawaratan apa tidak menjadi pengkhianat sekarang kita, Bang? Pengkhianat, maka saya bilang sekarang ini kita ini menjadi pengkhianat, makanya saya nggak pernah nyoblos. Pengkhianat. Oh, gitu loh. Kita ngomong Pancasila tapi kita sendiri tidak menjaga Pancasila itu berjalan. Kalau sekarang ini demokrasi, untuk milih jadi seorang presiden, calon presiden harus punya duit 7 triliun. Jokowi dari mana duitnya 7 triliun? Utang siapa? Oh, bikin perusahaan utang Pak D-nya aja disering dimaki-maki kok. Bupati siapa ya? Jawabannya adalah donatur. Donatur orang yang ikhlas apa enggak? Nah. Kalau ikhlas jadi malaikat dia, enggak jadi donatur. Maka untuk melihat siapa yang korupsi di negeri ini cukup gampang. Di mana ada pemilu, di situ ada korupsi. Baik. Kenapa? Ya, kampanye. Karena gaji seorang bupati sebulan di atas kertas loh ya, 50 juta. Biaya kampanye beli partai aja 20 miliar. Biaya kampanye 20 miliar, 40 miliar. Gaji 50 juta. Katakanlah 100 juta. Setahun berapa? 1,2 miliar. Kalau masa bupati itu 5 tahun, maka akan terkumpul berapa? 1,2 miliar kali 5 tahun. 6 miliar. Modalnya 40 miliar. Yang 36 miliar garong pasti. Lebih ngepet. Nuyul. Jadi hasil pemimpin yang kalian pilih itu sesungguhnya hasil dari korupsi. Jangan harapkan bisa memilih seorang yang tidak koruptor, yang tidak menjadi koruptor atau melakukan korupsi. Hitung-hitungannya gampang, matematika. Maka Allah menyindir, apalah takilun apa kowe kira ndek utek apa utekmu ning dengkul. Apalah tatafakkarun, apakah engkau itu tidak berpikir apa utekmu ning polok kok milih kok dengan cara begitu. Maka zaman dulu tidak ada pilihan begitu. Zaman Gus Dur nggak ada begitu. Yang milih DPR, sing korupsi wong DPR tok 40 wong, 100 wong. Lah saiki seluruh rakyat Indonesia ikut koruptor karena ikut disuap dan menyuap. Roksi wal murtasi haram. Siapa yang menyuap dan disuap haram? Coba bayangkan ini. Sa-Indonesia disuap dan menyuap. Kok kepengen Indonesia baik itu loh, sampai niki piye? Wong tukang suap dan disuap kabeh. Lalu caranya bagaimana? Tadi ada ide muncul dari Padepokan Mas mengadakan ruat nagari. Nah, itu baru benar.
Sudahlah, sing eling ya eling, sing mabuk ben mabuk ngono, sing penting sing eling kuwi aja melu-melu sing mabuk, ndonga ning Gusti Allah, melakukan ruwat nagari. Nah, itu baru padepokan emas sesuai namanya emas. Lah sing nderek ndonga mung sithik tok ora urusan. Gusti Allah ki sing ndonga siji apa loro apa telu apa papat emange jumlah sakmono akeh do salat iki ana ditampa kabeh. Ora. Ana sing ditampa siji wae wis katut ketampa mula salat kongkon jamaah. Lah awakmu saka Jawa do teko rene kuwi wis lali salate kabeh. Rumangsane salat mung metenteng ngene tok kuwi wis dianggap salat. Tapi nek agamamu Islam ya kudu nganggo syariat. Salat sik bar kuwi metenteng. Aja salate dilalekke. Oh kula pun salate beda. Salatmu piye? Kula meneng mawon. Oh kuwi aliran kebatinan. Kuwi nek ndek bojo mbok batin tok ora usah mbok lakeni. Ngono lho. Nanti di bojo ayu udah demek tinggal lunga, sawat panci nih bojomu. Ya tetap karena kita tadi ono sing ngomong arupa datu, apa kama datu, rupa datu dan arupa datu. Itu tingkatan orang. Kama datu ki yo sik do pamer-pamer ngono wis dong anu bentuk grup-grup budaya-budaya sing penting pakaiane kan yang Bali akeh kelompok-kelompok jenggoten nggawa teken nggo blahableh ngono panggilane Romo Bargowo Romo apa ngono itu kawasan Kamadatu. Kama itu dari kata air mani, sperma, buahnya nafsu. Jadi tataran bawah itu Kamadatu itu tataran rendah, masih orang-orang yang bernafsu. Di atasnya lagi sudah mulai wujud manusia, rupa datu. Di atasnya lagi sudah nggak ngurus rupa, yang penting rohnya, hatinya. Nggak ngurus penampilan, surat nyombong ke pakaiannya gombrah-gambreh ngono. Nganggo bet sak pirang-pirang wis kene bet ono lambang apa-apa pating teko emplek ngono rumangsane Gusti Allah wedi mek bete ngono iki. Sudah enggak ngurus itu sudah. Itu tradisi yang ada di Nusantara jauh lebih tinggi dari agama-agama yang baru. Maka Islam dicangkokkan dengan budaya itu. Kalian adalah pewaris budaya itu, maka harus berpikir sama dengan mereka, berperilaku sama. Nah terus mboten mampu niku Mbak, ya wis saisone. Budayane sing paling kecil apa? Kuda lumping ya wis diuri-uri kuda lumping. Budayane dakon niku. Ya wis dakon juga wis diukir sing apik dakon kalau bagi waktu apik sugih mulya dawa umure aja ngramal iki tuna rugi bangkrut mulya nek aku ora sugih mulya akeh kancane donyane kebak omahe gedhe ngono to ngramal. Bah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Katanya kalau berdoa itu yang diutamakan walaupun kita punya kepentingan pribadi, tapi yang pertama itu berdoa untuk bangsa, benar nggak Pak? Yang benar kita setiap berdoa harus mendoakan bangsa. Why? Karena tanpa ada bangsa dan negara, kalian tidak bisa melakukan ritual dan berdoa. Tidak bisa menjadi manusia merdeka yang bisa mengamalkan agama dan keyakinannya. Jadi kita Atau rekoh paling tinggi adalah bangsa dan negara. Setiap doa dimulai itu baik. Dimulai harus mendoakan negaranya. Kemudian pemimpinnya. Kemudian guru-guru dan orang tuanya.
baru berdoa untuk dirinya. Itu yang benar. Kalau ndak sampai lambe sak lumpang gerek, sak tumang gerek. Karena doa itu menuju kepada yang maha suci. Maka di dalam doa harus suci. Untuk menunjukkan kesuciannya, singkirkan dulu kepentingan diri, kepentingan bangsanya, kepentingan orang tuanya, pemimpinnya, gurunya, baru dirinya. Nah kalau itu aja nggak mampu, ngobar nyalah-nyalah ke Gusti Allah. Kalau ini pun sholat, batoknya sampai ngapal kabeh, mbok dadi kabul-kabul ke Gusti, akhirnya kepengen entuk bidadari, gawe bom, ngebom, bar kontole semplok. Lah ngopo entuk bidadari 72 ora ono manuke. Diles-les niku wae. Nah, apa meh kok ketimun. Lah bertumbuh apa bangsane buntut cecak. Mimikri ya toh. Jadi beragama harus berbudaya, karena budaya itu di atas kecerdasan. Cerdas saja tidak cukup untuk beragama. Kalau budaya ada budinya, ada akhlaknya. Tapi kalau cerdas, makin cerdas belum tentu makin berbudaya. Karena iblis itu sangat cerdas, malaikat aja kalah. Ilmunya iblis itu di atas malaikat. Tapi karena tidak ada budaya, tidak ada keluruhan hati, tidak ada andap asor, yang muncul adalah al-mutakabir atau sombong, maka iblis yang bernama Haris dirubah menjadi iblis atau ablasa, bangsa yang mendapatkan inah hukuman atau tenggang waktu hukuman. Ya, saya sudah capek nih ya. Rasa tanya jawab lah. Kita wis paham kabeh kok. Apa ora mudeng kabeh aku ora ngerti. Bahas satu aja Pak. Ya, gimana? Nah, untuk perkembangan zaman sekarang ini, istilahnya dikatakan banyak orang sesat. Sesat dalam artian kesesatan masalah perekonomian, masalah kemakmuran atau apa. Banyak orang mengatakan bahwa sekarang ini kalau dipikir secara logika, kita lebih takut miskin daripada takut dosa. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, Pak? Ya kembali kepada ajaran luhur dan budaya kita. Bahwa kita sesat, semua manusia yang hidup di dunia itu sesat. Kiai aja sesat loh. Wali-wali sesat. Maka kalau masih merasa sesat, itulah diperlukan sholat. Oleh sebab itu kiai-kiai meskipun saya punya pondok pesantren 12, saya masih merasa sesat. Maka ketika orang mengatakan Gus Nuril sesat, ya memang. Kalau setiap hari 17 kali saya ngomong kok. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Berarti kan masih sesat. Kalau sudah lurus, sudah benar, nggak perlu sholat. Sudah mati ya. Sudah duduk di surga. Maka masih sholat itu karena masih merasa sesat. Nah, kondisi sekarang ini tidak boleh dikatakan sesat. Karena apa? Tidak ada program, tidak ada GBHN kok. Jadi hari ini ngalor, besok ngidul, besok ngetan, besok ngulon, tidak ada persoalan. Oh, nggak ada GBHN kok. Parameternya mana? Kalau dulu zaman Pak Harto, meskipun dikatakan diktator, ada parameter 5 tahunan, GBHN namanya. Jadi semua departemen, semua kementerian, semua gerak presiden pun diukur dengan parameter yang bernama garis-garis besar haluan negara berlaku 5 tahun. Nah sekarang mana GBHN-nya? Nggak ada. Sampai napal menteri sekarang aja nggak mungkin. Dulu zaman Pak Harto anak SD aja hafal semuanya, dari menteri ini sampai menteri ini hafal. Ya apa enggak? Ya karena ada GBHN-nya. Artinya pembangunan dirasakan rakyat. Sekarang nggak ada. Sekarang Jokowi ini yang kerja buser atau baser. Baser aja dibayar ratusan miliar. Kalau pemimpin yang benar, menurut agama,
dia harus memiliki sifat fatona, senantiasa belajar. Datang ke kiai-kiai ini enggak, kalau sudah jadi wali kota, jadi bupati, kiai kelompoknya kon kumpul bagian amplop mangatus sudah dianggap sudah hadir. Bagaimana? Umar harus datang ke ulama, bukan ngundang ulama kok kon munyak-munyuk ning omahe pejabat. Saya rasudi ya. Nek munyak era apa-apa. Lah munyuk itu. Ini loh ya. Maka dia harus datang. Minta bagaimana aninya. Zaman Pak Harto dikatakan diktator itu ada departemen Dewan Pertimbangan Agung yang dimintai nasihatnya, baik diminta atau tidak diminta dalam Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Tapi sering yang namanya DPA atau Dewan Pertimbangan Agung itu menyampaikan pandangannya zaman dulu. Sekarang mana? Nggak ada. Hanya pemberangusan kepada orang-orang yang hebat supaya tidak jadi oposisi, jadikan Dewan Pertimbangan Presiden. Ya kan? Sesat semua ini. Berekonomi bagaimana? Wong hutang ndak kar-karuan. Dulu sudah zaman Gus Dur sudah minta supaya tidak berhutang kepada IMF. Sekarang masuk lagi Sri Mulyani karena Direktur Bank Dunia, akhirnya dipakai IMF, hutang lagi. Hutangnya belum pernah dipakai Indonesia. Tiap tahun bayarnya sudah 300 miliar. 300 triliun. Duitnya belum bisa karena harus ada, kalau hutang sekian harus ada rupiah sekian, nggak pernah ada. Hutang IMF tidak pernah dipakai oleh pemerintah Indonesia, tapi tiap tahun bayarin hutang bunganya. Lalu diberikan kepada siapa? Ya kepada chopper konco yang di dalam itu. Korupsi nggak itu? Ya nggak korupsi, bayar hutang. Cuman bayar hutangnya duitnya harus dipakai tapi harus bayar bunganya itu bukan korupsi, goblok sih. Wong hutang belum dipakai duitnya kok bayar bunganya. Itu terjadi goblok sih se-Indonesia. Bagaimana tidak tersesat? Wong namanya demokrasi Pancasila kok one man one vote. Satu suara satu orang satu suara. Suarane kiai dipadake mbek copet. Jadi suarane copet nek nyoblos siji, copet siji, kiai ya siji. Mau pendeta karo pelacur nyoblos siji, pendeta siji. Bajingan karo ya bagaimana? Loh Quran kan menyamaratakan Gus. Iya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang membedakan takwanya. Jadi orang takwa jangan disamakan dengan orang yang biasa. Sama-sama takwa aja ada pembedaannya. Iya kan? Ini nggak sesat bagaimana? Tapi ya dimaklumi, udahlah semuanya sudah sesat semua. Saya juga sesat meskipun tidak pernah makan gaji pemerintah. Buktinya 17 kali juga minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukin jalan yang lurus ya Allah. Berarti masih sesat. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot mikir terlalu jauh. Nanti malah cepat mati. Stres sudah. Terus kerja enggak, usaha enggak boleh, kumpul-kumpul enggak boleh, semuanya enggak boleh. Masa mikir yang jauh-jauh enggak usah. Dilakoni wae sing ana apa, sak kepenake sing ana. Udah. Apalagi? Jadi intinya bagaimana untuk meluruskan kesesatan? Paling tidak dirimu tidak ikut tersesat.
paling tidak ada di dalam niat hatinya ingin memperingatkan yang sesat. Kalau itu tidak bisa, maka mengambil selemah-lemahnya iman. Apa itu? Didoakan. Maro'am minkum mungkarom fayyughajirhu biyadihi fa ila nisati fa bilisani fa ila zati fa biqalbi fadzalika adaful iman. Didoakan bagaimana? Nganak ke ruwat nagari ndongake mulai Jokowi sampai sak RT ini selamat kabeh. Amin. Tentrem kabeh. Itu cara yang terbaik. Ora usah mbok maki-maki. Emangnya kalau kamu jadi presiden bisa lebih baik dari Jokowi apa? Belum tentu, Dul. Orang maku iso ngono. Kamu kalau jadi dia bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, sudahlah diem wae. Wong meneng gembol emas. Kakean cangkem bukti tanda kosong. Yo nek kakean kepengen cangkeman iki ning Gusti Allah, ya Allah niki bangsa kula kados ngeten. Ambek sampean kei pinter. Ben mboten ngoten. Ngoten nggih ngoten ning ampun ngoten. Ngono iki. Ndonga ora miso-miso terus. Lah emang awakmu ki apa pengawas presiden apa? Pengawas presiden ya ora, engko akhir-akhire bingung golek iki ra iso, iki ra tekan ana tekek digoleki munine iki dikiloke sak kilo ki mulane gedhe kae. Dipenek. Ku menek kok ora iso, menek kok menek tekek. Wis tiba malah kecekelongko. Wis kecekel tekeke didol ora payu sing meh tuku tekek iki sapa? Lho wong goblok-goblok ngono kuwi wong mergo tomat-tomat 8 on. Lho tekek kok 8 on lho piye lho ki boyo anakan dari Nyambi. Terus bar kuwi terus wah ini harta amalilah. Wah, ini tuh harta karun tapi tidak boleh untuk harus membangun ini. Tapi untuk itu harus urunan sih, ben bersatu, ben ini urunan terus dodol sawah tambah kere. Duite ra kecekel lah wong dobol-dobolan kok diikuti. Maka ada padepokan emas ini bagus, paling tidak nggo pengeling-eling. Pengeling-eling apa? Ya wis ben sesat tapi ngono ya ngono ning aja ngono. Paling ora itu ada pengingat gitu loh. Bah, kali sekalian mohon restu, mohon doa restu biar budaya kuda lumping bisa segera dikirimkan kepada Bapak. Enggak usah restu direstoni, harus dah segera diteke wis kesuwen wis lianu kok. Nggih. Asal dukungan Pak Ketua. Sudah langsung ada panglima senapatinya.